Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 24 dengan judul perikop Paulus di hadapan Felix bagian kedua. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu, dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Ternyata Felix ini ternyata suka dengan Paulus, dalam arti bersimpati. Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Jadi ada sedikit membela Paulus. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu mengajukan mendakwa Paulus, Felix mendengarkan dakwaan dari orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Tetapi Felix tahu sebetulnya Paulus tidak bersalah. Tapi akhirnya Felix menangguhkan perkara itu. Dia bilang, nanti saja setelah pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan tentang perkara ini. Lalu Felix memanggil Paulus untuk mendengar tentang Yesus Kristus. Lalu, jadi sebetulnya Felix ini ingin belajar tentang Tuhan Yesus, ingin mendengar siapa itu Yesus Kristus. Jadi masih terbuka, masih baik, pikirannya masih terbuka, jadi mau belajar. Tetapi sayang sekali Felix ini juga orangnya agak sedikit korup. Dia tidak mau, dia ingin mendengar yang baik-baik saja. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix takut. Padahal mengikut Yesus tuh bukan yang baik-baik saja. Jangan mengharapkan dapat yang baik-baik, dapat berkatnya saja. Mengikut Yesus itu juga mikul salib. Juga susah. Ada salib yang harus dipikul. Gak melulu mendapatkan berkat. Mengikut Yesus dengan tujuan hanya mendapatkan berkat, mukjizat.
itu bukan pengikut Yesus, itu namanya orang yang curang, yang gak mau mikul salib, mengira Yesus tuh hanya seperti mesin ATM, ditarik uangnya saja, ambil uang, ambil uang, ambil uang. Yesus seperti mesin ATM, minta berkat, tetapi ketika harus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, mikul salib, gak mau, jadi takut. Dan lagi-lagi, Felix berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Lah, bagaimana ini? Kok kebalikan ya? Felix ini kan pejabat negara, gajinya udah bahkan lebih dari cukup. Ngapain pula mengharapkan Paulus akan memberikan uang kepadanya? Aneh ini. Ini seperti orang minta upeti, minta presentasi ya, minta percentage, minta komisi, minta uang sogok. Ini sekarang ini ya pejabat negara ya, ini juga masih ada seperti itu. Bahkan ya pengikut Yesus sendiri ya ketangkap itu, menteri ya, 2 orang menteri itu, pengikut Yesus itu ketangkap korupsi ya, menteri, pejabat negara, pengikut Yesus masih mengharap mendapatkan komisi, uang dari proyek. Itu gimana? Ini memalukan itu. Itu mereka hanya ingin mendapatkan berkat tapi gak mau mikul salib. Ngawur benarnya. Felix ya, dia masih tertarik untuk mendengarkan mengenai Yesus, tapi tetap gak mau meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang korup, yang menerima komisi, uang proyek, presentasi, upeti, sogok. Jadi pengikut Yesus jangan kayak gitu, bikin malu ya. Apalagi pejabat negara, penghasilannya pasti sudah cukup, gajinya pasti bahkan lebih dari cukup. Ngapain? Akhirnya Felix setelah 2 tahun digantikan oleh Perkius Festus. Tetapi tetap saja ya, Perkius Festus ini tetap ingin mengambil hati orang Yahudi. Jadi Paulus bukannya dibebaskan, malah tetap di penjara. Yaitu orang yang menjilat untuk mendapatkan posisi jabatan, supaya jabatannya langgeng, untuk mengambil hati orang Yahudi. Maka Paulus tetap dikorbankan di penjara. Pengikut Yesus jangan seperti itu. Pengikut Yesus harus berani menanggung, memikul salib. Kalau perlu dipecat, gak apa-apa. Tapi kita jangan mau ikut kong kali kong. Jangan ikut membantu bos kita untuk markup. Jangan mau menjadi accomplish atau kaki tangan pencuri. Kalau bos kita suka nyuri, suka nyolong, jangan mau. Kalau perlu kita mengundurkan diri, cari kerjaan lain. Dipecat aja gak apa-apa. Lebih baik dipecat sekarang daripada nanti di akhirat kita bayarnya gak akan lunas-lunas ya. Toh Tuhan nanti akan memberi kita rezeki yang lain. Jangan khawatir. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya channel ini bisa mandiri. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus berkati kita semua.